Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal liqa insyaallah nahnu sanabahas an darsin nahwi li mawdu' fathi hamzatu anna. Fathu hamzati anna atau mawadhi'u fathi hamzati anna. Jadi apa yang kita bahas di mawadhi' fathi hamzati anna yaitu mawadhi itu posisi hamzah anna. Maksudnya hamzatu anna itu ini. Anna kan di sini ada hamzah. Di sini kita bilangnya hamzah ya karena ada tertulis hamzah. Fathu hamzatu anna itu maksudnya ya fathahnya ini. Fathahnya hamzatu anna. Jadi pada intinya begini, anna, kemudian pasti ada isimnya anna, khobarnya anna, itu bisa dipakai ketika apa saja. Jadi bisa menempati posisi apa saja. Nah, di sini yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa tuftahu hamzatu anna, jadi fathahnya hamzah anna itu ketika apa? Nah, tuftahu hamzatu anna idza halat hiya itu hamzahnya anna, kembali ke hamzah tadi. Jadi wa ismuha dan isimnya anna, wa khobaruha khobarnya anna, mahallal masdar. Jadi hamzah anna bisa maftuh ketika apa saja? Ketika dia itu hiya, ketika anna sendiri dan isim ananya dan khobar ananya menempati posisi mahallul masdar. Menempati posisi masdar. Nah, itu yang bagaimana? Masdarnya kok ana, isim ana dan khobar ana. Nah, jika ada ana dan isimnya dan khobarnya menempati posisi masdar, maka dia namanya masdar mu'awwal. Jadi masdar mu'awwal itu adalah al-masdarul al-hal, jadi masdar yang ditempati oleh ana, isim ana dan khobar ana. Intinya itu. Nah, itu yang bagaimana? Nanti kita ke contoh. Tapi yang perlu kita tahu adalah bahwa masdar mu'awwal ini, jadi kalau Ustazah nanti sudah bilang masdar mu'awwal, berarti dia ada ana, isim ana dan khobar ana. Intinya itu. Nah, masdar mu'awwal ini bisa menempati posisi sebagai fa'il, kemudian maf'ul bih, kemudian naib fa'il, dan isim majrur bihafzi jar. Caranya bagaimana? Nanti kita perlu bantuannya masdar sorih. Masdar sorih itu yang bagaimana? Masdar sorih itu masdar yang jelas. Bentuknya masdar. Kalau masdar mu'awwal kan bentuknya bukan masdar. Nah, masdar sorih itu masdar yang wadih. Wadih dalam artian bentuknya itu bentuk masdar asli. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh, yasurruni annat-taliba muti'un. Yasurruni annat-taliba muti'un. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu masdar mu'awwalnya yang mana dulu. Nah, seperti yang saya tadi bilang, masdar mu'awwal itu adalah ketika ada ana, isim ana dan muti'un. Khobar ana. Kalau di sini berarti mulai dari ana sampai muti'un. Nah, ini namanya masdar mu'awwal. Isim ananya mana? At-taliba, maftuh atau mansub. Khobar ananya muti'un. Nah,
Sekarang yasurruni annat-thaliba muti'un. Annat-thaliba muti'un posisinya sebagai apa? Nah, untuk itu yang perlu kita tahu, untuk mengetahui masdar mu'awwal posisinya sebagai apa, posisi i'rabnya sebagai apa, kita rubah dulu ke bentuk masdar sharih. Caranya gimana? Nah, fi'il yang pertama tetap ditulis seperti biasa. Tulis dulu yasuruni begini. Kemudian setelah itu khobar ana kita rubah ke bentuk masdar yang asli. Muti'un kita rubah ke ito'atun. Kenapa? Karena masdarnya ito'atun. Tahu masdarnya bagaimana? Cari di kamus atau cari di Amsilat Asrifiyah, insya Allah ada. Nah, kita tulis dulu ito'atu di sini. Nah, kemudian kita sudah ketemu nih masdar sharihnya, masdar bentuk aslinya. Nah, setelah itu isim ana diletakkan di belakang masdar sharih tadi. Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 kata nih. Di sini ada kata tasurruni, ito'atu, dan at-thalib. Ito'ah, at-thalib. Nah, sekarang ito'atu karena ini mu'annas berarti kita ganti saja jadi ta. Tasurruni ito'atu thalibi. Harokatnya menyesuaikan. Nah, sekarang kita artikan dulu gini. Kalau misalnya yasurruni, kita balik ke sini, yasurruni annat-thaliba muti'un. Yasurruni itu kan membahagiakanku, bahwa seorang murid laki-laki sungguh membahagiakanku bahwa seorang murid laki-laki itu anak yang taat atau anak yang patuh. Nah, artinya seperti itu ya dari masdar mu'awwal. Sekarang kalau ke masdar sharih, sungguh membahagiakanku ketaatan, karena sudah bentuk masdar, ketaatan murid laki-laki. Nah, sekarang dia posisinya sebagai apa? Yang membahagiakan, yang menjadi subjek kan ketaatannya tadi. Berarti dia marfu. Kenapa? Karena dia fa'il. Nah, fa'ilnya kenapa ini ta? Ya karena dia kembali ke dhamir ito'atu. Nah, dia sebagai mudhof. Nah, kemudian isim ananya tadi kita rubah ke sini, dia sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih, makanya dia majrur. Kasroh. Begitu ya. Jadi ini untuk membantu mengetahui masdar mu'awwal berposisi sebagai apa dalam i'rab. Jadi sebagai fa'il. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh yang kedua, yaitu di sini ada atamanna annal qamara tali'un. Kita harus tahu dulu yang pertama, al-masdar al-mu'awwal yang mana? Yang tentunya dari anna sampai tali'un. Dari anna sampai tali'un. Oke. Isim ananya al-qamara, mansub. Khobar annanya tali'un, marfu. Oke. Sekarang atamanna annal qamara tali'un. Saya mengetahui, artinya adalah saya berharap bahwa bulan itu tampak, bahwa bulan itu muncul terang, bahwa bulan itu ada, muncul di langit pastinya. Nah, atamanna itu kan berarti sudah ada fiil, kemudian dhamirnya ana. Sekarang untuk mengetahui posisi al-masdar al-mu'awwal, sebagai apa? Seperti yang tadi, khobar ana, kita cari dulu masdar sharihnya apa. Sebelumnya atamana, langkah pertama atamana, tulis dulu di sini atamana. Kemudian mencari masdarnya khobar ana, tolion, tulu'. Anggap saja ini nggak usah diharokatin dulu. Terus isim ana ditulis di belakang masdar sharih tadi. Oke, sekarang kita analisa bersama-sama. Atamanna berarti saya berharap.
saya berangan-angan. Di situ sudah ada failnya ana, sudah ada fiilnya. Nah, tulu' ini berarti harusnya posisinya sebagai apa? Kalau saya berharap berarti sudah ada subjek dan predikat. Otomatis ini sebagai objek atau maf'ulun bih. Berarti harokatnya mansub. Nah, tulu'a. Nah, dan dia sebagai mudhof seperti biasa. Nah, al-qamari mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Nah, berarti posisi masdar muawwal dia sebagai maf'ulun bih karena sudah terbantu dari masdar sharih tadi. Gitu. Ya. Masdar sharihnya kalau diartikan atamanna tulu al-qamari, saya berangan-angan, saya berharap bahwa atau berangan-angan tentang tulu al-qamari, munculnya bulan di langit gitu. Jadi otomatis dia sebagai maf'ulun bih. Selanjutnya, ini agak harus lebih dipahami lebih dari yang sebelumnya. Di sini ada contoh urifa annal fasla nadhifun. Oke. Masdar muawwal insyaallah sudah jelas ya, mulai dari anna sampai nadhifun. Masdar muawwal. Isim anna al-fasla mansub, khabar anna nadhifun. Urifa annal fasla nadhifun. Nah, masdar muawwal dari anna sampai nadhifun. Oke. Sekarang posisi masdar muawwal sebagai apa? Kita ketahui dulu artinya. Misalnya dari masdar muawwalnya, urifa annal fasla nadhifun. Annal fasla nadhifun berarti bahwa kelas itu, sesungguhnya kelas itu bersih. Sesungguhnya kelas itu bersih. Oke, kita sudah tahu poin arti dari masdar muawwal. Sekarang untuk mengetahui dia posisinya sebagai apa, kita rubah. Yang dirubah adalah khobar anna, kita rubah ke masdar. Khobarnya kita rubah ke masdar. Masdarnya adalah nadhofa. Katakanlah misalnya ini sebelum diharokatin tuh nadhofa. Kemudian seperti biasa isim ana kita letakkan di belakang masdar sharih, al-faslnya. Nah, sekarang perhatikan ke yang bentuk masdar muawwal. Di sini ada kata urifa. Perhatikan, kenapa di sini Ustazah nulis di sini ada al-fi'il al-majhul. Al-fi'il al-majhul itu adalah fi'il yang berbentuk pasif. Karena wazannya fu'ila. Jadi wazannya itu fu'ila. Mudhari'nya yuf'alu. Ketika Ustazah bilang urifa, kalau arafa kan mengetahui, kalau urifa berarti diketahui. Nah, ketika bilang diketahui, ketika berbentuk pasif, sebuah kalimat yang berbentuk pasif pasti dia tidak tersebutkan, dia tidak disebutkan subjeknya. Misal begini, Muhammad membaca kitab, itu bentuknya aktif karena di situ ada subjek, ada predikat, ada objek. Muhammadun qara'a al-kitaba. Nah, ketika misalnya jadi di kitab itu dibaca, berarti jadi quri'a, kitab dibaca. Di situ tidak tertulis subjeknya, tidak tertulis fa'ilnya. Nah, begitu juga ini. Nah, urifa ini berarti artinya bukan mengetahui tapi diketahui. Nah, berarti sudah diketahui bahwa kelas itu bersih. Sekarang kita pindah ke al-masdar as-sharih. Sekarang tadi sudah tahu apa namanya masdarnya nadhifun itu nadhofa. Kemudian isim ananya juga sudah diletakkan di setelah masdar sharihnya. Nadhofatu,
Oh, berarti kan urifanya harus menyesuaikan ini masdar sorry karena sudah berpindah kalimat. Urifat karena ini mu'annas, intinya itu saja. Nah, sekarang urifat nadzafatul fasli. Telah diketahui kebersihan kelas. Diketahui kebersihan kelas. Berarti nadzafatu kira-kira sebagai apa? Nadzafatu ini sebagai naibul fa'il. Dia posisinya sebagai mudhof dan ini mudhof ilaih, tetap majrur. Naibul fa'il. Kenapa? Karena dia harokatnya domah seperti fa'il tapi dia bukan fa'il. Intinya itu. Dia harokatnya domah seperti fa'il tapi dia bukan fa'il. Itu naibul fa'il. Kita tahu posisi dia naibul fa'il karena sudah terbantu oleh masdar sorry. Jadi masdar mu'awal posisinya sebagai naibul fa'il. Ciri-cirinya kalau naibul fa'il itu pasti ada fi'il majhulnya. Intinya itu sih. Ada fi'il majhulnya yang wazannya fu'ila yuf'alu. Ciri-cirinya itu naibul fa'il. Jadi setelah misalnya nanti ada fi'il majhul, kemudian nanti di situ ada masdar mu'awal, insya Allah di situ pasti posisinya naibul fa'il. Posisi masdar mu'awal. Jadi begitu mengenai naibul fa'il. Selanjutnya sekarang kita mempelajari tentang contoh yang lain lagi. Kita pelajari contohnya. U'ti an-nuquda li'annal walada faqirun. U'ti an-nuquda li'annal walada faqirun. Di sini insya Allah lebih mudah kita mengetahui posisi masdar mu'awal. Oke, masdar mu'awalnya kita perlu tahu dulu. Masdar mu'awalnya adalah ini mulai dari ana sampai fakirun. Oke. Isim ananya al-walada mansub, khobar ana fakirun marfu. Oke, kita tahu ya masdar mu'awalnya. Nah, sekarang kita artikan masdar di posisi yang masdar mu'awal dulu. Annal walada li annal walada fakirun, karena seorang anak laki-laki fakirun, seorang yang fakir. Nah, u'ti an-nukuda mana nukut? Nukut itu fulus, uang. Jadi u'ti an-nukuda li annal walada fakirun. Saya memberi uang karena seorang anak laki-laki itu fakir. Oke, posisinya sebagai apa? Seperti biasa, kita tulis dulu kalimat jumlah. Kalau ada jumlah ya jumlah, kalau ada kalimah atau kata ya kata. Kita tulis dulu kalimat atau kata yang sebelum masdar mu'awal. Kita tulis dulu. Ini ada u'ti an-nukuda, kita tulis u'ti an-nukuda. Kemudian di sini ada li. Li itu harful jar ya. Nah, ada li. Kita tulis dulu li. Nah, setelah itu tahap selanjutnya khobar ana seperti biasa kita rubah ke masdar sorry. Masdar yang sesungguhnya, bentuk masdar yang asli. Fakirun, bentuk masdarnya faqr. Sebelum kita harokatin dulu. Kemudian isim ana seperti biasa kita letakkan setelah masdar sorry. Nah, sekarang kita coba fokus di masdar yang sorry. U'ti an-nukuda. Oke, di sini sudah ada fa'ilnya ana, sudah ada fi'il dan sudah ada maf'ulnya juga. Oke, selesai ya. Berarti nggak mungkin dia posisinya fa'il, nggak mungkin dia posisinya maf'ulun bih. Nah, sekarang di sini kok ada li. Li itu kan harful jar, salah satu harful jar. Oke. Li setelah harful jar pasti majrur, pasti isim majrur. Nah, berarti li fakri. Dan dia posisinya juga sebagai mudhof. Nah, al-waladi tetap posisinya sebagai mudhof ilaih. Al-waladi majrur karena mudhof ilaih. Berarti u'ti an-nukuda li fakril waladi. Saya memberi uang li fakril waladi
karena kefakiran seorang anak laki-laki. Nah, berarti posisi masdar muawwal sebagai apa? Di sini yang di masdar sharih sudah kita ketahui bahwa di sini ada isim setelah harfu jar. Berarti dia isim majrur posisinya kan? Posisinya majrur bi harfi jar. Berarti posisi masdar muawwal sebagai isim majrur bi harfi jar. Isim majrur bi harfi jar atau majrurun bi harfi jar. Intinya seperti itu. Jadi pada intinya adalah al-masdar as-sharih itu hanya sebagai sarana untuk membantu mengetahui posisi atau kedudukan i'rabnya masdar muawwal. Jadi al-masdar al-muawwal untuk ana karena nanti akan ada al-masdar al-muawwal untuk kata yang lain selain ana. Jadi untuk ana, hamzatu ana tadi posisinya ada 4. Ada fa'il, ada maf'ul bih, ada naib fa'il, dan majrur bi harfi jar atau ismun majrur bi harfi jar. Khalas, nakhtatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.